Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Tepuk tangan dulu untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, luar biasa ya. Siapa yang ngikutin berita yang viral sekarang? Yudas. Siapa apa Pak? Murtad. Yudas, murtad. Menggeser mujizat ya. Menggeser mujizat minggu ini ya. Ada ya, luar biasa itu. Orang lagi online mau beli wajan, tapi wajannya mereknya Yudas. 30 keping perak. Ada apa gitu ya? Kenapa orang ini pada sibuk dengan jangan jual Yesus loh? Sekarang lagi viral lagi jangan jual Yesus. Sampai-sampai saya bikin dia videonya sendiri. Karena benar ya, sebentar ini kan kita akan merayakan Paskah. Tetapi pada saat mau Paskah ini pula lah ada berita viral yang seperti ini. Yudas, jangan jual Yesus, 30 keping perak, ya kan? Dan ada yang mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Coba sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu, benar nggak kita ini mengimani sekali Yesus, selamanya Yesus? Yang percaya katakan amin. Amin. Yang ragu-ragu langsung maju ke depan. Dan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Tapi pertanyaan penting adalah kenapa bisa ada Yudas? Yudas itu siapa Bapak Ibu? Murid Yesus loh. Dari yang 12 ada satu namanya Yudas. Langsung dipilih Yudas, ikut aku. Kok bisa bila dia mengkhianat? Jadi hati-hati Bapak Ibu, teman yang kita pilih bisa mengkhianati kita. Tapi enggak, di sini enggak ada. Amin. Sini enggak ada. Ada apa gerangan? Apa penyebabnya kok bisa Yudas itu mengingkari semua kasih Yesus itu? Kenapa? Jawabannya ya satu, karena dia enggak mengenal sebenarnya siapa Yesus itu. Karena banyak orang, nah selalu saya katakannya Kristen, tapi Kristen KTP. Apa itu KTP? Kristen tanpa pertobatan. Oh, emang ada Kristen KTP? Ada. Kenapa? Karena di Indonesia nggak boleh manusia hidup tanpa KTP yang ada inisial agamanya. Kalau di luar negeri bisa hidup. Tapi di Indonesia jangan coba. Agamamu apa? Oh jelas banget itu. Kristen. Ternyata KTP-nya cuma Kristen. Imannya hampir Yudas. Jadi kenapa dibilang Kristennya hanya di KTP? Karena dia nggak mengenal siapa Kristus. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Artinya apa? Kalau katakan aku Kristen bukan agamaku saja yang Kristen, tetapi karena aku mengikut Kristus. Itulah Kristen pada awalnya. Kristen artinya pengikut Kristus. Nasrani, pengikut orang yang dari Nazaret. Nazaret itu adalah kampungnya Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan Nasrani. Dulu Nasrani. Nasrani artinya adalah orang yang mengikut orang yang dari Nazaret itu. Orang yang dari Nazaret itu siapa? Yesus. Maka pertanyaan kedua, bagaimana kita mengenal kasih Allah itu? Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Ada yang sudah mengenal Allah di sini? Kita harus bertemu, ya. Jangan cuma di lagu bertemu muka dengan muka. Wah, pas lagu itu kayaknya kita dekat-dekat surga ya. Atau jangan-jangan dari depan surga. Atau jangan-jangan udah masuk surga. Tapi setelah ditanya, kenal nggak sih Allah itu? Bagaimana cara mengenal Allah? Bolehkah aku mengenal Allah, mencarinya sendiri? Tidak. Orang berpuasa sebulan 40 hari setahun bersemedi, ketemu nggak sama Allah? Enggak. Kenapa? Karena Allah nggak bisa ditemui manusia. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3:23. Oleh karena itu tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah. Kecuali apa? Jawabannya hanya satu. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Hari ini kita mau belajar kekayaan kasih karunia Allah. Coba sama-sama katakan, kekayaan kasih karunia Allah. Kekayaan kasih karunia Allah. Sekali lagi, kekayaan kasih karunia Allah. Kenapa ada kata kekayaan? Karena Allah kita memiliki kekayaan. Allah kita nggak miskin, amin. Oleh karena kita bukan orang miskin, amin. Kenapa? Kata Allah kita adalah Allah yang memiliki kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan atas seluruh dunia dan kekayaan atas kasih karunia-Nya. Atas seluruh dunia kita sudah memilikinya, bukan? Bapak Ibu jangan bilang saya miskin padahal bisa ke gereja dengan baju rapi, dengan
bernafas, masih makan, itu nggak miskin. Kalau masih bisa hidup, itu nggak miskin. Kenapa? Karena masih mendapatkan kasih karunia Allah. Amin. Bagaimana supaya kita mengenal kasih Allah? Caranya hanya karena Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Lalu bagaimana caranya Allah menunjukkan kasih karunia-Nya? Mari kita membaca Efesus 2 ayat 1-7. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati masa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita yang juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di ayat 7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Cara Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya ada 3 cara. Yang pertama di ayat yang kelima. Yang kelima sama-sama kita baca 2 ayat. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Telah apa? Telah menghidupkan kita. Siapa yang dihidupkan? Kita. Kenapa dikatakan hidup? Lawan kata hidup adalah mati. Berarti kita dalam kondisi mati sebelumnya, maka Allah memberikan kita hidup. Di dalam Kristus, Dia menghidupkan kita. Telah menghidupkan kita, artinya sudah dilakukan oleh Allah. Di dalam Kristus, Allah memberikan kita jaminan hidup. Jaminan apa? Jaminan hidup. Presiden bisa kasih kita sembako, tapi tidak bisa memberikan kita jaminan hidup. Sekarang yang viral yang kedua, yaitu Gubernur Jawa Barat. Lagi viral ya? Lagi viralnya keren. Dia datang-datang ke warga-warga memperbaiki banyak hal. Kita doakan ya ke depan supaya lebih bagus lagi. Bukan hanya viral saja. Tapi beliau tidak bisa memberi hidup. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, dengan kekayaannya, Dia telah menghidupkan kita. Dulu kita mati. Kita baca ayat 1. Ayat 1, 2, 3. Saya baca, kamu dahulu sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang kedua, kamu hidup di dalam dosamu itu. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, di antara orang-orang pengkhianat, di antara orang-orang yang murtad, di antara orang-orang yang menyesatkan. Roh pendusta itu sedang bekerja di tengah-tengah mereka. Tapi Paulus berkata, sebenarnya dahulu kami pun semua terhitung di antara mereka yang mati itu, yang berdosa itu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Baik kita, nabi, para rasul, semuanya sudah berdosa. Oleh karena itu tidak ada keselamatan yang bisa datang dari nabi. Enggak ada keselamatan yang bisa datang dari rasul. Enggak ada datang keselamatan dari siapapun di dunia ini, kecuali Allah sendiri harus datang ke dunia. Ya, saya selalu ingatkan, itu di Natal. Momen Natal adalah momen peristiwa merayakan bahwa Allah yang Maha Kaya datang menyatakan kekayaannya kepada kita, memberikan jalan kehidupan, yaitu dengan Yesus Kristus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena Allah sangat kaya. Karena itu, jangan suka mendengar I love you dari orang atau dari Allah lain, tapi cintanya tak bisa dibuktikan. Ini yang Bapak Ibu yang sudah menikah, kenapa mau menikah dengan Bapak? Karena dia buktikan cintanya kan? Benar gak sih Bu? Iya kan? I love you. Aku holong dohaku tuh merdem lupa aku. Cinta kali aku sama kau. Ya udah menikah kita, tapi nggak bisa. Aku nggak cinta itu. Paham ya? Ada di sini anak muda? Ada di sini anak muda, anak gadis? Jangan gombal sama perempuan bilang I love you kalau kau nggak siap menikahinya. Stop. Dan jangan mau digoda oleh laki-laki yang mengatakan aku cinta padamu kalau laki-laki itu tidak bisa mengambil kesempatan
setiap orang ya, percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dibawa Tuhan Yesus? Hidup. Apa yang dibawa Tuhan Yesus? Keselamatan. Apa yang dibawa Tuhan Yesus? Pengampunan. Apa yang dibawa Tuhan Yesus? Jalan ke sorga. Oleh karena itu kasihan deh orang yang sudah tahu jalan keselamatan, sudah tahu, tapi tidak mengambil keputusan untuk mengimaninya. Tetapi bersyukur kepada Allah karena kita diberikan hati yang mau untuk mendengarkan, untuk mengerti, dan mau datang kepada keselamatan itu. Amin. Tepuk tangan dari Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, karena Kau memilih aku. Ya, bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Yang kedua, ayat yang ke-6, cara Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, sama-sama kita baca di 6a 2 ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi yang kedua, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan cara membangkitkan kita. Paskah itu ada dua hal di situ momennya. Kematian Yesus di kayu salib, dikuburkan, dan yang kedua dibangkitkan, Passover. Jadi Dia itu bangkit dari kematian, enggak dibangkitkan oleh kuasa lain, tapi dirinya sendiri adalah Allah. Tapi di sini dikatakan dibangkitkan oleh Allah, karena Dia harus memisahkan Dia sebagai manusia dan sebagai Allah. Allah kealahannya membangkitkan kemanusiaannya. Itu dia bahasa tepatnya. Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah. Adakah nabi di perjanjian lama yang bangkit sebelum Yesus? Sesudah Yesus, adakah rasul yang dibangkitkan Yesus? Enggak ada. Kok bisa? Karena semuanya itu hanya terbuat dari tanah. Yang mati itu, yang mati nabi besar manapun, mati ya sudah, selesai. Tetapi Yesus ketika Dia mati, Dia punya tujuan. Kematiannya untuk memberikan keselamatan, dan setelah Dia mati, Dia bangkit untuk menyatakan bahwa Dia hidup. Itu lagu tadi keren ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yakin gak Bu? Amin. Coba yang semangat. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya ngomong sama anak saya, kamu kalau nyanyi lemas-lemas, iblis pun gak takut. Dia bilang apa? Oh lu cuma nyanyinya segitu aja, gue godain lu ah. Tiba-tiba nanti datang temannya WA. Akhirnya kan konsentrasinya hilang. Jadi kalau kita mau nyanyi kepada Tuhan, coba kita semua berdiri semuanya ya. Coba kita berdiri, boleh tepuk tangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah kebangkitan itu. Kalau ada kebangkitan, maka ada hidup. Kalau enggak bangkit, maka matilah selama-lamanya. Makanya itu jangan ikuti nabi yang mati, tapi ikutilah Yesus yang hidup selama-lamanya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi lebih kencang, sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita serahkan lagi Bapak Ibu. Cara Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia yang pertama tadi telah menghidupkan kita.
kita. Dia menghidupkan kita dan bangkitkan kita dari kematian. Ya, jadi kalau kita nanti sudah mati, orang yang percaya pasti dibangkitkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, saudara kita, bapak kita, opung kita, jangan bilang, opung, di manalah kau cari opung. Terus yang kedua, paling parahnya orang Kristen, kasihlah sama kami sahala-sahalamu itu ya opung. Masih minta sahala, tahu tak sahala ya? Roh-roh, berkat-berkat dari orang mati. Orang mati udah mati aja. Harus diperbaiki ya, gereja ya. Kenapa? Karena dia udah mati, gak ada lagi, udah kokin, gak ada lagi dia kekuasaannya. Tapi kalau kami panggil kok kayaknya ada ya, dia ada. Ya itu setan nyerupai. Jangan mau ditipu. Karena Yesus saja sudah bangkit dari kematian. Oleh karena itu orang yang sudah mati di dalam Kristus, jangan khawatir, kita akan dibangkitkan. Tapi orang yang tidak percaya Yesus ya mati selama-lamanya. Yang ketiga, cara Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya adalah ayat yang ke-6b. Kita baca, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Apa itu? Memberikan tempat di sorga. Berarti sorga itu nyata bukan? Neraka nyata bukan? Sorga itu pasti ada. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan di dalam ayat 6b, memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Lah, sekarang pertanyaannya, iman kita ini udah benar gak ya ikut Yesus? Kalau iya, berarti kita memiliki pengharapan bahwa ketika kita mati, kita dibangkitkan, dan ketika kita dibangkitkan, kita dibawa ke sorga. Amin? Ya, kasihan kalau orang sudah mendengar kabar besar ini. Gak ada kabar yang seperti ini di mana-mana. Gak ada kitab yang lain di dunia ini, kitab suci manapun. Gak ada, ini jaminan. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang mengatakan bahwa orang yang mati akan dibangkitkan dan akan dibawa ke sorga bersama-sama dengan Kristus. Gak ada. Sorga di mana? Di mana Yesus ada sekarang, kita akan dibawa ke sana oleh Allah. Oleh karena itu katakan Allah itu menunjukkan kekayaannya. Yang pertama itu saya katakan, kenapa dikatakan kekayaan kasih karunia? Karena tidak ada Allah yang kaya seperti Allah kita. Amin. Enggak ada Allah yang luar biasa kekayaannya dibanding Allah kita. Amin. Karena hanya Allah yang memiliki kasih karunia. Arti kasih karunia adalah Dia memberikan kepada kita kasih padahal kita enggak layak untuk menerimanya. Anak kita aja kalau salah kita mau pukul ya. Ada satu suku kalau bandel banget anaknya bilang udah putuslah hubungan kita sebagai orang tua. Tapi Allah memberikan kepada kita kesempatan yang besar, yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Karena itulah Dia datang sendiri. Sama kayak kita punya anak. Ya kalau kita ya punya anak, benar gak ya seperti ini? Ya anak kita marahi, tapi ternyata kita ya sudahlah. Salah lagi kita marahin. Baru kita bilang ya sudah. Kita selalu punya pengampunan kepada anak kita. Benar? Allah lebih lagi dari kita. Dia memberikan kepada kita kasih karunia. Dia menghidupkan kita. Dia membangkitkan kita dan memberikan tempat bagi kita di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta duluan. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Kenapa dikatakan lebih mulia ini dia? Harta, apakah harta yang bagaimana yang bisa menghidupkan? Adakah harta yang bisa menghidupkan? Adakah cinta yang bisa menghidupkan? Cuma lagunya si Ami yang ngomong, demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut dengan kuda padu di atas pelangi. Apalagi pelangi aja sekali-sekali dapat. Jadi saya bilang sama anak remaja, jangan suka lagu-lagu cinta karena kau dibuai dan kau akhirnya tenggelam di sana.
bertanya dulu untuk diselamatkan. Kalau nggak ketemu kita Bapak Ibu. Lihat bersama. Setiap hidup ada hari esok. Ya itu dong. Amin. Udah nggak ada waktu ini. Setiap hidup ada hari esok. Aku bener kali ini. Setiap hidup ada hari esok. Amin. Kalau kata hari esok itu bukan hari esok hanya di dunia ini, Bapak Ibu. Berapa umur manusia? Mama saya meninggal 89,5, hampir 90. Adakah lebih tinggi dari situ nenek moyang kita? Mungkin ada ya, 100 sekian tahun. Tapi tetap punya batasan. Tetapi Allah memberi masa depan bukan hari esok yang saja di sini, tetapi yang tadi kita pelajari 3 itu. Dia memberikan hidup yang kekal, dia memberikan kebangkitan dan memberikan sorga kepada kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu Allah dengan kekayaan kemurahannya itu diberikan kepada kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang teringat, apa yang terpikir dalam hati Bapak Ibu? Jangan jual Yesus. Gak boleh jadi Yudas. Gak boleh menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jangankan 30 keping perak, seluruh dunia dikasih pun kepadamu, jangan pernah jual Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu satu-satunya yang mampu memberikan kau hidup, yang mampu membangkitkan kau dari kematian, dan yang memberikan kepadamu kehidupan yang kekal di sorga. Oleh karena itu ketika kau melepaskan Yesus seperti Yudas, apa yang terjadi? Mati, enggak masuk ke dalam kerajaan kekal. Jadi pilihan hanya di kita. Jangan bilang begini ya mudah-mudahan aku diterima di sisinya. Makanya kalau udah mati orang, jangan kita bilang semoga Allah menerimamu di sisinya. Gak ada itu. Karena kalau udah mati lo gak bisa. Setiap orang membawa imannya kepada Allah. Kalau dia percaya Yesus selama dia hidup, pasti dia masuk surga, ketemu kita. Oleh karena itu ketika kita sudah menerima keselamatan daripada Allah, ketika kita sudah meyakini bahwa kita akan dibangkitkan bersama orang-orang kudus, ketika kita percaya bahwa Yesus akan membawaku di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, ada yang hafal? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa Yesuslah yang sudah menjadi ketetapan Allah, jalan satu-satunya ke surga. Jangan kau takut, sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Oleh karena itu Tuhan siapa yang seperti Tuhan kita? Dia bukan hanya datang dari surga untuk menebus kita di kayu salib, dia juga membangkitkan kita dari kematian, tetapi juga dia yang lebih hebat lagi, menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Bayangkan Yesus menyediakan bagi kita tempat di sorga, supaya ketika kita nanti satu waktu kita akan ketemu dengan Allah, kita nggak ada yang bilang, di mana kursiku? Yesus, salah kursi di mana? Nggak ada, sudah tersedia. Ketika kita percaya kepada Yesus, tersedia sorga bagi kita. Amin. Lalu caranya bagaimana supaya kita sampai menikmati kasih karunia Allah itu? Hanya satu. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, akui segala dosa-dosa kita kepada Dia, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 1:12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus dan menerimanya, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menerima anugerah itu? Yang pertama, hiduplah di dalam kasih karunia Allah yang dahsyat. Hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Artinya hidup kita ini pasti banyak cobaan, pasti ya, pasti. Nggak kelihatan ya. Kalau saya lagi sebenarnya pincang, tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Maksudnya ada banyak yang akan kita alami kesusahan, penderitaan, kesulitan dalam hidup kita. Tapi kita harus tetap on fire, tetap semangat di dalam Kristus. Amin. Hidup di dalam kasih karunia. Kenapa? Karena penderitaan yang sekarang kita alami Bapak Ibu nggak sebanding dengan kemurahan Allah itu, nggak sebanding dengan pengampunan dosa. Bahwa penderitaan, kemiskinan, kesusahan yang kita alami di dunia ini enggak
keselamatan dan sorga itu pasti. Karena itu bersiapkanlah diri kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah setiap hari. Hidup taat, hidup setia kepada Allah. Yang suka berjudi jangan berjudi lagi. Yang suka berbohong jangan berbohong lagi. Stop berbuat dosa. Yang ketiga, kematian dan neraka itu pasti bagi orang yang tidak percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar kiranya kita semua menikmati ketiga hal ini. Allah yang kaya dengan kasih karunia-Nya ditunjukkan kepada dalam tiga hal. Menghidupkan kita, yang kedua membangkitkan kita, yang ketiga memberikan sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita masing-masing untuk mengucap syukur kepada Allah, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Dia yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, ganti kematian dan dosa-dosa kita. Dia yang sudah memberikan kebangkitan bagi kita kelak. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, sehingga kita tidak ragu lagi dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah menggantikan Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena yang di dunia ini tidak bisa menyelamatkan dan menghidupkan kita. Tetapi Yesus satu-satunya kehidupan dan keselamatan kita. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang jelas dan terang benderang mengatakan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang kaya atas rahmat. Engkau memiliki kekayaan kasih karunia yang luar biasa. Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Engkau memberikan kebangkitan bagi kami sehingga kami hidup dan tidak mati selama-lamanya. Engkau memberikan kepada kami jaminan kekekalan di surga dan membuat kami memiliki pengharapan dan masa depan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih karunia-Mu itu. Biar kiranya kemurahan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu atas semua jemaat-Mu di tempat ini, atas semua pergumulan mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan apapun menjadi masalah mereka, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, memberikan jalan keluar atas mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu supaya kami adalah orang-orang yang ikut di dalam bagian kekekalan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.